Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, karunia, hidayah, inayahnya. Kita masih diberi kekuatan iman, Islam, diberi kesehatan, keluangan waktu, yang semuanya patut dan harus kita syukuri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih lagi kita sudah memasuki akhir dari 10 malam dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang merupakan sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan, sebuah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijanjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Masih ada beberapa hari lagi, berarti besok hari ke-9 Jumat kita insya Allah merayakan Idul Adha, itu puncaknya. Masih ada beberapa kewajiban dan kesunahan yang bisa kita capai, kita raih, kita dapatkan dengan misalnya berpuasa besok di hari Arafah, yang pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang telah lampau dan setahun yang akan datang, selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Begitu juga nanti puncaknya di hari Idul Adha. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membawa risalah ini, menjelaskannya kepada umat seluruhnya tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambah-tambahi. Semoga kita bisa mengikuti sunah-sunahnya, mencontoh, menteladani akhlaknya, dan mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena momen ini, maka malam ini pembahasan tauhid atau akidah yang biasa kita bahas, kita jeda sementara. Kita akan membahas tentang fikih udhiyah, tentang hari raya kurban. Fikih udhiyah. Sebetulnya ini enggak terlalu enggak terlalu rumit, atau bahkan sudah biasa kita dengar sebelum-sebelumnya. Tapi karena urgensi yang bertepatan dengan menjelang Idul Adha ini, kita bahas kembali, mengulang. Saya bawa di sini kitab Kifayatul Akhyar. Kitab ini madhab Syafi'i. Jadi dia itu syarah dari matan Ghoyah wa Takrib. Di antara syarah-syarah Ghoyah wa Takrib itu ada ayat Safinatun Najah. Kemudian ini Kifayatul Akhyar. Nah, di sini fi ahkamil udhiyah, hukum tentang kurban. Matanya al-udhiyatu sunnatun. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, yang namanya kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnah sangat muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan, diperintahkan, yang sangat dianjurkan. Dalilnya Al-Quran dan sunnah. Dalilnya yang gampang surah yang pendek yang biasa kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar. Nah, nahar. Maka nanti kita akan membahas apa itu nahar atau apa itu dabih. Dua-duanya kalau diterjemahkan itu menyembelih. Nah, di ayat ini pakainya nahar, wanhar. Jadi kalau ada yang membaca kurang tepat wanhar, nah, ini salah. Wanhar pakai ha. Nahar, menyembelih. Nah, dalil yang lain adalah, nah ini nanti akan berhubungan dengan pembagian kurbannya juga nanti, yaitu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu mayoritasnya tentang ritual ibadah haji dan kurban ini. Di situ ada dua yang sangat menggambarkan tentang kurban, yaitu ayat 28 dan 36. Kalau yang 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan manafi'a lahum, manfaat-manfaat yang mereka nikmati. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang ditentukan itu. Kemudian alama razaqahum fi bahimatil an'am, atas rizki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah darinya, dari binatang kurban itu, dan berilah makan kepada orang al-ba'isa, yang sengsara, al-faqir, yang miskin. Kalau yang 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan al-budna, unta-unta itu kami jadikan syiar-syiar agama Allah bagi kalian. Di dalamnya ada banyak kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa, dan sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dengan keadaan berdiri. Fa idza wajabat junubuha, ketika dia sudah roboh, jatuh ke tanah, fakulu minha, maka makanlah darinya, dari binatang kurban itu. Wa atimul qani awal mu'tar, berilah makan orang yang qanaah, orang yang merasa cukup, wal mu'tar, orang yang meminta-minta. Wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, dan demikianlah kami tundukkan mereka, binatang ternak itu, bagi kalian supaya kalian bersyukur. Nah, ini dalilnya. Nanti kita rinci juga bagaimana penjelasannya. Ini dalil dalam Al-Quran. Dalam sunnah, nah, yaitu ketika kita sudah memasuki awal dari bulan Dzulhijjah, orang yang ingin menyembelih kurban dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Jadi Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, tanda bulan sudah masuk di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin an yudhhiya, ingin berkurban nantinya, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia menahan diri dari memotong kukunya dan rambutnya. Nah, ini adalah perintah untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Padahal sesungguhnya kalau yang dinamakan lafal perintah itu biasanya berarti wajib. Tetapi di sini jumhur ulama dan mazhab Syafi'i
berpendapat bahwa ini sunnah muakkad. Kenapa? Karena hadis tadi, idza wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Dikatakan ingin, berarti kan ada yang tidak ingin. Yang tidak ingin berarti tidak apa-apa. Nah, kalau wajib berarti kan harus. Maka di sini pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Walaupun tetap ada yang namanya khilafiyah dalam fikih itu ada. Ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini tentang hukumnya dulu. Kemudian ini nanti akan kembali kepada surah Al-Hajj tadi. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minadh-dha'ni wa thaniyu minal ma'zi wal ibili wal baqari. Wa tujzi'ul budnatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Nah, ini tentang yang mengatasnamakan kurban. Dan mencukupi dalam berkurban itu adalah al-jada'u minadh-dha'ni. Ad-dha'n itu ada yang menerjemahkan domba. Al-jada'. Al-jada' ini di sini dalam mazhab Syafi'i atau sebagian besar berpendapat itu adalah kambing domba. Ad-dha'n itu domba yang minimal sudah berumur 1 tahun. Tapi ada pendapat lain yang sedikit, yaitu ada yang mengatakan dha'n ini, domba ini yang jada'ah masih berumur 6 bulan atau 8 bulan. Tapi di sini dan mayoritas atau pendapat mengatakan 1 tahun minimal. Wasaniyu itu minimal 2 tahun. Kalau kambing minal ma'zi, ma'iz kambing. Jadi bahasa Arab itu yang namanya kambing itu banyak. Ada ad-dha'n yaitu domba, ada ma'z, ada kabs, kibas, ada syatun, kambing juga. Jadi banyak. Karena kan jenis kambing macam-macam. Wal ibili wal baqari. As-saniyu minal ibil wal baqar. Ibil itu onta, wal baqar sapi. Nah, jadi yang namanya binatang kurban itu secara teks jenisnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dalam hadis dijelaskan yang boleh dikorbankan adalah kambing, domba, sapi, unta. Nah, kalau yang di Al-Qur'an yang tadi ayat 28 dari surat Al-Hajj. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan itu atas rizki yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa binatang ternak. Bahimatil an'am. Maka yang boleh dijadikan kurban adalah binatang ternak, yaitu domba, kambing, unta, sapi. Kemudian di kita ada kerbau. Nah, kerbau itu boleh, tapi karena kias. Tidak disebutkan secara teksnya, tapi dikiaskan kepada sapi. Jadi jenis-jenis yang lain tidak memenuhi syarat, walaupun ukurannya mungkin lebih besar. Walaupun itu binatang yang boleh halal untuk dimakan. Misalnya kuda, itu kan lebih besar dari kambing. Apakah boleh berkorban dengan kuda? Nah, tidak boleh. Ada rusa kan boleh disembelih, dimakan. Boleh diburu. Apakah dia boleh untuk kurban? Kan dia lebih besar dari kambing. Tidak, karena dia bukan binatang ternak. Jadi jenisnya sudah ditentukan.
Nah, ini madhab jumhur ulama. Yang namanya boleh dijadikan binatang kurban itu apa namanya? Kambing, domba, sapi, unta. Dan kerbau dikiaskan kepada sapi. Yang lain tidak. Apakah ada ulama yang berpendapat boleh kurban dengan binatang selain yang ditentukan itu? Yang namanya fikih itu luas. Jadi tetap ada. Ada yang namanya madhab zohiri. Zohiri itu tekstual. Jadi dia berpendapat kurban itu ya semampunya. Nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya onta, nggak punya kerbau. Kalau punyanya kelinci ya boleh, punya ayam ya boleh. Kurban dengan apa namanya rusa boleh, kuda juga boleh. Dalilnya apa? Dalilnya itu keutamaan sholat Jumat. Barang siapa yang sholat Jumat itu datang lebih dulu, seperti seakan-akan kurban seekor unta. Barang siapa yang datang selanjutnya seperti kurban seekor sapi. Barang siapa yang datang berikutnya seperti kurban seekor kambing. Barang siapa yang datang berikutnya seperti kurban seekor ayam. Barang siapa yang datang setelahnya maka seperti kurban sebutir telur. Nah, dia jadikan dalil tentang keutamaan sholat Jumat untuk kurban. Nah, tapi itu pendapat yang menyelisihi jumhur atau pendapat syad. Syad itu apa ya? Aneh atau menyimpang lah. Nah, kemudian wa tuji'u al-budnatu ansab'atin. Al-budnah itu unta. Unta juga banyak bahasanya al-ibil, al-jamal, al-budnah. Dan mencukupi kurban seekor unta itu ansab'atin untuk 7 orang. Wal baqaratu ansab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Wasyatu, nah di sini disebutnya syah. Kambing secara umum. Ada disebut ghanam, kambing juga. Wasyatu an wahidin. Seekor kambing itu untuk 1 orang. Tapi nanti di penjelasannya lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Kalau tadi apa namanya? Unta untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Tapi kambing ini untuk 1 orang ini dalam mazhab Syafi'i juga, begitu salah satu anggota keluarga berpartisipasi dalam kurban, maka seluruh anggota keluarga itu mempunyai apa namanya? Keutamaan mendapat pahala kesunahannya. Mendapat pahala kesunahannya. Kan tadi hukumnya sunah muakkad. Bahkan dalam mazhab ini juga jumhur ulama 1 ekor kambing, walaupun di atas namakan 1 orang, tapi boleh di atas namakan 1 keluarga. 1 keluarga. Ini kambing dari keluarga Bapak Fulan. Nah, kalau sapi, jadi masing-masing boleh mengatasnamakan 1 keluarga yang berserikat. Tapi ada juga pendapat, ya namanya fikih, ada yang berpendapat sapi dan unta itu boleh berserikat, tapi harus 1 keluarga. Nah, ini terlalu membatasi. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Memang ada pendapat seperti itu. Kemudian yang tadi, yang kambing berarti minimal 1 tahun. Kalau yang sania minimal 2 tahun. Kalau yang doan, yang domba minimal jaza. Jaza itu ada yang mengatakan 1 tahun, ini pendapat yang lebih banyak. Tapi ada sedikit pendapat yang mengatakan itu 6 bulan atau 8 bulan. Nah, kalau sapi minimal 2 tahun masuk tahun ketiga. Sania. Kalau unta minimal 5 tahun masuk tahun ke-6. Unta. Nah, ini tentang kurban, perwakilan tentang kurban. Sebelum membahas lebih lanjut, ada lagi permasalahan dan ini sering kita dapati.
Yaitu apakah boleh mengatasnamakan kurban dengan orang yang sudah meninggal dunia, atau mengatasnamakan kurban bayi yang masih di kandungan. Kalau yang bayi di kandungan belum lahir, jelas tidak boleh. Kalau mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, di dalam satu madhab sendiri ada dua pendapat. Apalagi dalam ulama seluruhnya ada beberapa pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang namanya kurban itu tidak boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali orang itu mewasiatkan, atau sebelum meninggal dia sudah mengutarakan niatnya. Misalnya dari tanggal kemarin atau sampai hari ini ada orang tua ngomong sama anaknya, insya Allah nanti bapak besok hari raya kurban ini mau kurban. Qadarullah misalnya sebelum hari raya Idul Adha orang ini sudah meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini boleh untuk anaknya tadi membeli kurban dan mengatasnamakan bapaknya ini. Atau wasiat. Sudah dari tahun kemarin bapaknya ini karena sudah tua wasiat. Anakku misalnya, kalau bapak nanti nggak sampai Idul Adha, tolong kalau bapak sudah meninggal dunia, kita nyembelih kurban atas nama bapak. Nah itu wasiat. Ini wasiat dilaksanakan setelah orang itu meninggal dunia. Nah ini boleh. Tapi yang tidak ada wasiat, pendapat pertama tidak boleh. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan ketika dia masih hidup. Illa ma sa'a. Ketika sudah meninggal, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa nambah pahala kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi dalam mazhab sendiri ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan boleh, karena dikiaskan dengan sedekah. Karena kurban ini kan substansinya adalah membagi-bagikan daging, itu berupa sedekah. Maka ini pendapat kedua mengatakan boleh. Nah, jumhur ulama juga ada yang mengatakan boleh. Nah, itu tentang binatang kurban. Binatang kurban yang yang boleh yaitu tadi sapi, unta, kambing yang sehat, yang memenuhi syarat umurnya tadi dalam keadaan sehat. Nah kemudian pembahasannya adalah yang tidak mencukupi atau tidak layak untuk menjadi korban. Wa arba'un la tuji'u fid dohaya. Ada 4 jenis cacat pada binatang yang tidak layak untuk dijadikan binatang kurban. Yang pertama al-aura'u al-bayin auruha. Aura itu Picak itu buta sebelah, yang jelas kebutaannya. Wal arja'u al bayin arjuha. Yang pincang, yang jelas nyata pincangnya. Wal maridatul bayin maraduha. Dan yang sakit, penyakitan, jelas sakitnya, jelas kena penyakit. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali. Dan ajfa yang kurus kering, yang nggak ada sumsumnya, apalagi dagingnya, hanya tulang berbalut kulit. Nah, ini tidak memenuhi syarat dalam berkurban. Nah, ini yang jelas cacat
buta matanya. Yang di sini sebutkan sebelah saja. Apalagi kalau duanya lebih tidak memenuhi syarat. Wal arja yang pincang, apalagi kepotong kakinya. Apalagi tidak utuh kakinya. Wal maridhah yang sakit, kena penyakit. Maka di dalam hikmahnya di ilmu kesehatan modern ini kan, secara kesehatan pemerintah juga akan memberikan penyuluhan kepada para penjual binatang kurban dan orang yang akan berkurban. Misalnya dari dinas kesehatan berkeliling memeriksa pedagang-pedagang hewan kurban itu, apakah dia punya penyakit. Karena ada penyakit antraks itu yang bisa berbahaya menular kepada manusia. Ini juga tidak boleh karena membahayakan. Nah, ini yang tidak boleh. Dan yang kurus, yang kering, yang tidak punya daging, dalam bahasa Arabnya itu sumsumnya nggak ada. Sumsumnya aja nggak ada, apalagi dagingnya. Ini tidak memenuhi syarat dalam berkurban. Yang selanjutnya, wala tuji'u al maqtu'atul udun wad danab. Tidak memenuhi syarat juga yang kepotong udun, telinganya dipotong, atau ekornya kepotong, cacat bagian telinga dan ekor. Ini juga mazhab tidak memenuhi syarat. Wa yujzi'u al khosiyu wal maksuru al qarn. Tapi mencukupi atau layak dijadikan kurban yang al khosiyu, yang cuma ompong giginya, atau al maksurul qarn, tanduknya patah. Kalau cuma tanduknya nggak masalah, karena bukan dagingnya yang jadi cacatnya, bukan bagian yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Nah, ini yang yang masih memenuhi syarat untuk kurban. Kemudian waktunya, waktu ad-dabh. Nah, di sini malah kita bahas ad-dabhu wan nahru. Ad-dabhu itu menyembelih dengan binatangnya itu ditelentangkan, dipegangi di tanah. Itu namanya ad-dabhu. Dabaha yadbahu, menyembelih. Kalau nahar itu kondisi binatangnya masih berdiri. Jadi kalau yang dabah itu kambing, ada sebagian, kalau sapi itu ada bisa dua-duanya. Maka ada yang mengatakan sapi itu didabeh, ada yang sapi itu ada yang mengatakan dinahar. Kemudian kambing, ayam, binatang-binatang yang kecil itu didabah. Kalau unta itu enggak, bahkan dia kadang-kadang tidak ditali, tidak diikat. Dia dalam keadaan berdiri, kemudian yang menyembelih hanya bawa pedang atau pisau yang panjang, kemudian dipanclas gitu, langsung kepotong urat lehernya, habis itu tumpah darahnya. Habis itu dia roboh. Jadi tidak dipegangi, tidak diikat. Dia itu namanya nahar, menyembelih dalam keadaan berdiri. Nah, waktunya min waktu sholatil id ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Waktunya selepas sholat id sampai hari ke-13, yaitu hari tasyrik, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam di hari tasyrik, berarti 4 hari. Hari Idul Adha 11, 12, 13 sebelum matahari terbenam. Dan waktunya adalah kalau dalam ayat tadi, fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah kalian untuk Tuhanmu, solatlah kamu untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Maka waktu yang tepat atau yang sah untuk berkurban adalah setelah sholat id. Kalau sebelum sholat id atau habis subuh tiba-tiba langsung disembelih, atau sebelum subuh, maka oleh Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai kambing biasa yang tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah,
Rasulullah SAW bersabda, "Man dabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maksudnya sholat Id, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, untuk dimakan sendiri, bukan untuk kurban. Wa man dabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih setelah selesai sholat, faqad tamma nuskuhu, maka sudah lengkap nusuknya, ibadahnya. Sholatnya sudah, korbannya juga sah. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia mendapati kesunahan umat Islam. Jadi sah. Lalu bagaimana? Di wabah seperti ini ada zona-zona yang tidak memungkinkan untuk sholat Id berjamaah yang banyak. Bagaimana? Bagaimana menentukan kalau orangnya sendiri nggak pada sholat Id? Nah, maka dihitung dari waktu sholat Id. Misalnya dari terbitnya matahari sampai tinggi sepenggala atau setinggi tombak, sekitar 30 menit atau lebih. Kemudian ditunggu dari waktu itu, waktu sekedar sholat 2 rakaat, yaitu sholat Id, dan waktu khutbah. Jika ditambah waktu itu, maka setelah itu, itulah waktu mulainya menyembelih kurban. Jadi dihitung juga, dipersepsikan sama dengan ketika orang itu melaksanakan sholat Id. Itu kalau yang menyembelih tidak ikut sholat Id. Kemudian tadi wajibnya, waktunya itu setelah sholat. Kemudian sunahnya, wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Disunahkan ketika menyembelih itu ada 5 hal. Yang pertama at-tasmiyah, yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul qiblah, wadzabiha bidzabihah, wat takbir, wad du'a bil qabul. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Di sini madhab Syafi'i, padahal madhab Syafi'i itu terkenal dengan kehati-hatiannya. Tapi di sini dalam masalah penyembelihan dia berpendapat bahwa bismillah, jadi orang yang menyembelih binatang kurban atau binatang yang lain, itu bismillah itu hanya termasuk sunnah, tidak wajib. Kenapa? Nanti kita bahas. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat. Yang ketiga, wastiqbalil qibla bidzabiha, menghadapkan kiblat binatang yang mau disembelih. Wat takbir, yang keempat takbir. Jadi dalam mengucapkan sebelum menyembelih, bismillahi Allahu akbar, Allahumma laka an fulan misalnya, dari seseorang. Wa du'a bil qabul. Nah, nanti ada doanya. Doa untuk diterima. Allahumma taqabbal minni wali wa ummati. Ya Allah, kabulkanlah atau terimalah ini dariku, dari umatku. Nanti ada pembahasan. Yang pertama tasmiyah. Tasmiyah di sini dimasukkan ke dalam sunnah mazhab Syafi'i. Padahal beberapa ayat itu mengatakan bahwasanya binatang yang halal dimakan itu yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tasmiyah itu masuk ke dalam sunnah. Kenapa? Karena satu, dalam ayat juga dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwasanya sembelihan orang-orang ahli kitab halal untuk umat Islam. Yahudi, Nasrani halal. Sembelihan ahli kitab untuk orang. Padahal ahli kitab kalau menyembelih pakai bismillah enggak? Tidak. Ya kan? Satu, itu dari Al-Qur'annya. Dari hadisnya ada. Dalam suatu kesempatan para sahabat itu didatangi orang Yahudi. Ya. Ananasan qalu, ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qauman minal a'rab ya'tuna nabil lahm. Wahai Rasulullah, ada orang-orang Badui datang ke kami membawa daging. Sudah dalam bentuk daging. Jadi sudah disembelih di kampungnya, dia bawa daging ke Madinah kepada para sahabat, orang-orang Islam. Ma'nadri dzikra rasmullahi alaihi amla.
kami nggak tahu orang Badui ini apa ketika menyembelih baca bismillah kok nggak tahu, karena orang Badui itu dipersepsikan orang yang tidak terpelajar, orang yang nggak tahu adat dan hukum-hukum secara rinci. Kami nggak tahu orang Badui ini ketika nyembelih pakai bismillah atau tidak. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menjawab, Sammullaha wa kulu. Ya nggak apa-apa. Kamu sebelum makan Sammullaha, mengucapkan bismillah, ucapkan nama Allah, sebut nama Allah, kemudian makanlah. Udah makan saja. Sebelum makan baca bismillah, itu udah menggantikan. Nah, ini pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau kita makan ayam goreng atau apa, ya nggak perlu ditanya. Ini ketika nyembelih tadi baca bismillah nggak? Orang yang jual aja belinya daging, ya kan? Yang nyembelih sendiri lagi, nggak perlu dilacak seperti itu. Karena apa? Karena kita percaya ini yang jual orang Islam. Cukup. Nggak usah, karena ada orang yang terlalu hati-hati, dia nggak mau beli makanan ayam itu kalau jualan yang ini, yang dia nggak lihat cara penyembelihannya. Ada dan masih ada. Saya mendapati. Pokoknya kalau dia mau masak ayam itu dia beli ayam hidup dan dia sembelih sendiri. Wah, ini jelas pasti halalnya. Padahal dalam madhab Syafi'i tidak seperti itu, karena yang menyembelih umat Islam. Kemudian dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghadap ke kiblat. Ini hanya sunnah saja. Kemudian takbir. Nah, kemudian ucapan doa. Nah, ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari Engkau dan untukmu, maka terimalah kurbanku ini. Fataqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Ada doa yang lain, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, jadi boleh menamakan siapa yang berkorban. An fulan, dari si fulan. Boleh. Kemudian tentang pembagiannya. Pembagiannya itu kembali kepada ayat yang tadi. Wala ya'kulu minal udhiyati al-manzurati wa ya'kulu minat mutatawwi'i biha wala yabi'u. Dan tidak boleh makan, ini pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Tidak boleh makan daging kurban orang yang kurbannya karena nazar, kurban yang wajib. Kalau yang tadi kita sepakati kurban Idul Adha itu sunnah muakkad. Ini kurban yang wajib. Kenapa bisa wajib? Orang itu bernadar. Ada orang kena penyakit, kemudian dia bernadar, saya misalnya kalau sembuh saya akan kurban. Ada orang lagi kuliah, saya kalau lulus, kalau di wisuda saya mau kurban. Atau yang lain-lain. Ini namanya nadar. Nadar itu menjadi wajib hukumnya. Kalau dia sembuh wajib melaksanakan. Kalau dia lulus wajib melaksanakan. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang nadar ini, maka tidak boleh makan dari daging kurbannya. Kalau yang mutatawwi wa ya'kulu minal mutatawwi biha. Orang yang tatawwu, yang sunnah muakkad tadi, boleh memakannya. Lalu bagaimana makannya? Atau seperberapa ketika dia makan? Maka kita compare, kita bandingkan dua ayat tadi dari surah Al-Hajj. Ayat 28 dan ayat 36. Kalau yang 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ini bisa dikatakan pendapat pertama. Maka makanlah darinya, dari binatang kurban itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan orang yang sengsara dan miskin. Fakir, miskin. Berarti kan ini ada dua bagian. Kamu boleh ngambil untuk makan kamu dan keluargamu, dan sebagian lagi untuk orang miskin dan sengsara. Orang miskin dan sengsara itu kan satu definisi.
Berarti pembagian pertama boleh dia makan separuhnya, separuhnya lagi dia sedekahkan. Ini dari ayat 28 dari surah Al-Hajj. Yang 36. Wa'at imul qani awal mu'tar. Faida wajabat junubuha, ketika onta itu sudah roboh, mati, kemudian kamu fakulu minha, kamu makan darinya. Boleh kamu makan. Wa'at imul qani awal mu'tar, dan berilah makan orang yang qanaah, orang yang merasa cukup. Wal mu'tar, orang yang meminta-minta. Ya, al-qanaah itu merasa cukup, itu tadi tidak meminta-minta. Yang mu'tar itu meminta-minta. Berarti ini bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga. Kalau dibagi dua, berarti fakulu minha, kamu yang berkorban itu memakannya sebagian atau mungkin separuh. Ini pendapat atau rincian pertama. Wa'atimul qani awal mu'tar, separuhnya lagi kamu berikan kepada orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Karena yang tidak meminta itu menjaga kehormatannya. Ada orang miskin yang jelas gak minta-minta, bahkan dikasih BLT juga dikembalikan. Dikasih bantuan tidak mau. Dia tidak mau minta, padahal kategorinya miskin. Nah, ini pendapat pertama. Tetapi kalau kita rinci, fakulu minha, kamu makan darinya. Wa'at imul qani'ah. Qani'ah itu ada yang menerjemahkan juga al-qanaah, orang yang merasa cukup. Berarti bisa terjadi dia orang kaya, karena sudah cukup. Berarti ini pembagiannya menjadi tiga. Kamu makan darinya, kemudian boleh kamu memberi orang kaya. Kalau orang kaya bukan sedekah, ya, hadiah. Wal mu'tar, orang yang meminta-minta. Kalau yang tadi pertama pendapatnya berarti separuh-separuh, yang ini berarti tiga. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga dihadiahkan untuk orang yang cukup, orang yang kaya atau yang tidak minta-minta, sepertiga orang yang miskin, sedekah, orang yang jelas minta-minta. Tapi yang paling bagus bagaimana? Paling bagus dikasih semuanya, walaupun ada perintah untuk memakannya. Kalaupun mau mengambil ya sedikit saja. Sedikit saja. Yang paling bagus semuanya. Kalaupun mau mengambil ya secukupnya untuk sekedar lauk sendiri atau bagaimana. Walaupun boleh tadi. Tapi tidak boleh melebihi atau sebagian besar dia ambil, hanya sedikit yang dia bagikan. Ini tidak boleh. Ini pembagian orang yang melaksanakan kurban. Wala yabi'u, tidak boleh dijual. Maksudnya yang menjual adalah orang yang berkurban. Misalnya dagingnya dibagikan, tulangnya dibagikan, tapi kulitnya dijual, uangnya diambil kembali. Atau tidak boleh juga menggaji atau membayar orang yang tukang jagal yang nyembelih dan mencincang itu, menguliti dan mencincangnya dengan bayaran dan hasil jualan dari daging kurban atau hasil jualan dari kulitnya tadi. Kalaupun diberikan, jangan diatasnamakan sebagai bayaran. Misalnya nyembelih kambing, nah nanti bayarannya kamu dapat sepotong paha misalnya. Ini loh bayaranmu ketika nyembelih dan nyincang dan nguliti. Gak boleh. Bayaran tersendiri di luar dari kurban. Gak boleh mengambil dari binatang kurbannya. Nah, sebetulnya garis besarnya itu saja tentang kurban ini. Ini sebenarnya pembahasannya ya pendek segini aja. Tapi ada rinciannya juga. Yang tadi ayat 28 liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka mensaksikan manfaat-manfaat yang diberikan kepada mereka, dan mereka menyebut nama-nama Allah, menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, bertahmid
Fi ayyami ma'lumat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, ini makanya disyariatkan takbir. Maka ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Yang mutlak itu sudah diawali dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kita boleh memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, berzikir, itu boleh secara mutlak, enggak ada batasan, enggak ada ditentukan waktunya. Selama dia dalam keadaan suci di tempat yang boleh, maka boleh dia bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ya muqayyad, nah ini yang dimulai ketika hari Arafah besok, matahari sudah tenggelam. Selesai, berarti hari Arafah selesai, maka ada takbiran sampai datang ke sholat Id. Nah, ini takbir muqayyad, ditentukan waktunya. Lanjut lagi setelah sholat Id, itu setiap selesai waktu sholat sampai 3 hari tasyrik setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Nah, ini yang muqayyad. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Hal min su'al, apakah ada pertanyaan? Fadhol. Nah, kalau orang musyrik, orang Buddha, Hindu jelas haramnya, karena mereka tidak tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, atau tidak ada penjelasannya dalam. Bahkan ada larangannya, tidak boleh makan dari sembelihan orang-orang musyrik. Nah, jadi haram. Nah, ya. Jadi dalilnya itu surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Surat Al-Maidah ayat ke-5. Hal min soal, fadhal. Orang yang sudah meninggal? Oh, masih hidup. Larangan tidak boleh memotong rambut itu orang yang di atas nama tersebut. Iya. Jadi misalnya kan ada orang kepala keluarga, Pak Fulan, akan berkurban. Maka yang terkena larangan untuk memotong kuku dan rambut adalah hanya dirinya, walaupun itu nanti di atas namakan satu keluarganya dia. Tapi yang berniat untuk korban dia, maka hanya dia yang terlarang atau dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Wallahu ta'ala alam. Yang bukan keluarga berarti harus diberitahukan. Oh, kamu nanti saya atas namakan untuk korban ya. Kamu nggak boleh setelah mulai tanggal 1 motong rambut, motong kuku, kulit yang ngelupas itu nggak boleh dikelotok, termasuk melepuh, selomot, nah itu nggak boleh dikelotok, sengaja. Wallahu ta'ala alam. Fadhol. Ya, itu memang perdebatannya panjang, tetapi yang namanya ahli kitab sejak zaman Nabi mereka sudah misalnya Nasrani, mereka sudah mengatakan Trinitas, kepercayaannya Trinitas. Wala taqulu salasah, kan ada di dalam Al-Quran. Jangan kalian mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3 Trinitas. Berarti sejak zaman Nabi mereka itu sudah mengakui itu. Tapi tetap ayatnya itu dihalalkan makanan ahli kitab. Berarti walaupun mereka bisa dikatakan musyrik juga, karena menyembah manusia, tapi mereka tetap disebut ahli kitab. Jadi masih ada yang berpendapat itu halal makanan di mereka. Tapi yang pendapatnya keras tetap nggak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah menyelisihi dari yang asli. Sudah menyembah Nabi Isa dijadikan Tuhan.
mereka sudah percaya Trinitas. Jadi nggak boleh mereka menjadi orang musyrik, nggak ada bedanya karena mereka menyembah selain Allah. Nah ini pendapat yang lain. Tapi ya kalau yang mayoritas karena ayatnya juga jelas, ya tetap halal makanan ahli kitab. Tapi di luar ahli kitab ya kayak tadi itu Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya haram sembelihan mereka. Wallahu taala alam. Padahal ya sudah salam. Setiap sholat selesai sholat 5 waktu. Apanya? Tidak dibatasi juga. Gimana? Yang muqayyad itu setelah sholat id, ya kan? Kan tadi muqayyad itu ada 2. Yang pertama, setelah matahari terbenam di hari Arafah, berarti kan malam takbiran. Nah, itu muqayyad. Dari sejak malam itu habis maghrib takbiran sampai menjelang sampai ke sholat id, ya kan? Mau ke sholat id. Selesai sholat id, takbirannya hanya selesai sholat 5 waktu. Kalau yang itu kan semalaman dibolehkan untuk bertakbir. Nah, betul ya Pak Didik, kasihan itu udah berapa kali. Aduh, 1 kali dikasih tuh. Aduh, anaknya banyak. Ya. Dari panitia, ini kulit itu kita jual untuk hasil dari penjualan itu untuk kita serahkan ke kas masjid. Di kas masjid itu diputarkan untuk pembayaran katakanlah maaf ya guru TTK ya. Katakanlah karena memang dari kas itu bisa dibayarkan. Yang pertama itu, jadi kulit dijual oleh panitia, dijualkan, dikasihkan kas masjid. Apakah dibolehkan? Yang kedua, nah ini panitia itu ini akan mendapatkan katakanlah 1 bungkus. Ya, tetapi mereka sudah mendapatkan jatah dari RT. Kemudian panitianya kan kita sendiri. Nah, apakah itu dibolehkan? Kemudian yang ketiga, utama mana antara kita korban sendiri untuk 1 kambing dengan korban patungan jumlahnya 6 orang. Ya, cukup ya. Yang pertama itu setiap tahun itu berulang-ulang tanyanya itu aja. Solusinya ya diberikan dulu. Mau diberikan ke masjid boleh, diberikan ke guru-guru TPQ boleh. Yang jual berarti atas nama mereka. Mereka langsung yang terima. Itu biar selamat dari khilaf. Solusinya seperti itu. Kalau panitia nanti masih ada samar-samar karena panitia itu mewakili yang punya, yang korban. Mewakili. Beda lagi kalau yang korban, saya serahkan kepada panitia, maksudnya sudah saya berikan untuk panitia. Wis pokoknya iki panitia Pak dikek sapa terserah. Nah, ini sudah menjadi milik panitia. Nah, ini boleh. Tapi kan belum ada akad seperti itu. Kalau belum ada, maka selamatnya, amannya hanya langsung, ini jatahnya masjid, silakan masjid mau dijual. Atau ini jatahnya TPQ, silakan TPQ mau jual. Yang terima langsung mereka. 1. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua panitia. Panitia dapat jatah. Ini kan berarti karena kita di kota yang korban banyak, dapat jatahnya double-double. Ya kan? Dia panitia di kampungnya sendiri, dari desa juga dapat, dari RT dapat. Jadi ini nggak mengapa. Nggak mengapa karena memang ya sudah banyak. Tapi memang ada solusinya. Waduh, ini pakai tulisan ini. Ada solusinya, yaitu sebetulnya ada memang ini kalau dalam madhab yang perkataan ulama yang dulu itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang itu bisa melihat maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang lebih utama yang bisa didapatkan, yaitu kurban di daerah yang minus. Jadi misalnya Batang di sini, di kota ini udah benar-benar banjir lah.
Jadi tadi tukang sayur aja bilang, pokoknya mulai hari ini kulkas dikosongin. Besok nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu itu penuh bakalnya. Nah itu. Kenapa? Karena memang banjir. Nah, salah satu solusinya di daerah-daerah yang minus. Ada di desa-desa itu yang pucuk-pucuk gunung itu jarang orang korban. Ada pun paling satu kambing, satu untuk satu desa. Jarang ada sapi, ada banyak kambing. Nah kalau mau memeratakan daging korban begitu. Ada juga kan yang iklan panitia korban yang super korban atau yang dibagikan ke tempat lain. Nah itu solusinya. Jadi kalau memang dapat jatah ya nggak masalah. Yang ketiga, yang afdol antara satu kambing atau ikut salah satu dari 7 orang yang ikut sapi. 6 orang bagikan satu sapi. Bukan 7 tapi 6. Tetap kalau dalam ini mayoritas ulama berpendapat satu orang menyembelih satu kambing itu lebih utama daripada dia berserikat dalam satu sapi, jadi berserikat dengan orang lain. Itu afdolnya. Walaupun akhirnya dagingnya ya banyakkan sapi, tapi karena satu paket utuhnya untuk dia, maka itu lebih utama. Kemudian ada lagi, kalau korbannya banyak, apakah ini keutamaan ya, bukan boleh atau tidak boleh, semuanya boleh. Apakah utamanya disembelih sekaligus atau nyicil? Misalnya kan ada 50 kambing, hari Jumat 10, hari Sabtu 10, hari Minggu karena libur 20, sisanya hari Senin. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh, tapi yang lebih utama sekaligus satu hari. Selesai. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing sekaligus pada hari itu. Berarti total langsung disembelih. Nah, wallahu taala a'lam. Betul. Untuk orang korban, apakah yang ditindih atau ada tanda plong di kupingnya itu termasuk cacat? Nah, kalau cuma ditindih atau penandaan, misalnya kayak dicap gitu, kan ada dicap pakai besi panas itu kan, ada mereknya kan, huruf atau apa. Itu sepakat ulama tidak mengapa, tidak mengurangi keabsahan, jadi masih boleh. Nah yang tadi yang tidak boleh adalah dipotong kupingnya, untuk menandakan ini punyanya ini dia potong kupingnya. Nah ini yang tadi termasuk tidak memenuhi syarat adalah yang terpotong atau dipotong kupingnya atau ekornya yang terpotong. Nah, Allah taala alam. Silakan. Kalau misalkan kita korban, tapi kita nggak berani minta sendiri, dan itu Nah. memang kita minta disembelihkan, memang kita harus melihat atau. Nah, yang keutamaan adalah disembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Nah, itu yang lebih utama. Kalau tidak bisa ya menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan juga tidak mengapa, tidak mengurangi keabsahan dari korban kita. Tapi memang ada dikatakan diperintahkan untuk menyaksikan. Sebetulnya banyak keutamaan fadhail kurban. Ada yang mengatakan pahalanya sebanyak darah yang dia tumpahkan. Ada yang mengatakan sebanyak bulu yang ada di tubuhnya, itu pahalanya akan mengalir kepadanya. Tapi semua hadis-hadis itu nggak ada yang sahih. Nggak ada yang sahih. Allah taala alam. Selesai? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.